Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hikman Habibi, nomor induk mahasiswa 21.11.3990, kelas Informatika 03. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perintah dasar sistem operasi pada Linux Ubuntu. Nah, pertama-tama, kalian jika ingin melihat identitas diri, seperti nomor ID dan grup ID, kalian bisa mengetikkan ID, klik enter. Nah, di sini sudah muncul ID dan nomor beserta nomor-nomornya. Lalu, jika ingin melihat tanggal hari ini, bisa mengetikkan date. Nah, sudah muncul seperti ini, Senin 21 Maret 2022. Selanjutnya, jika ingin melihat kalender pada tahun ini, bisa mengetikkan Nah, di sini sudah muncul kalender pada tahun ini, tahun 2022. Jika ingin spesifik lagi, kalian bisa mengetikkan bulan dan tahun. Misal bulan 7 tahun 2002. Nah, sudah muncul kalender bulan 7 tahun 2002. Selanjutnya, jika ingin melihat identitas mesin, kalian bisa mengetikkan host name. Nah, di sini muncul identitas mesinnya, yaitu Alif VirtualBox. Dan jika ingin melihat dengan terperinci lagi, lihat identitas mesin lagi, bisa mengetikkan uname. Nah, muncul identitas mesinnya, yaitu Linux. Jika ingin terperinci lagi, bisa mengetikkan uname min-a. Di sini muncul identitas mesin. Nah, selanjutnya, jika ingin melihat siapa yang sedang aktif, bisa mengetikkan W. Nah, di sini cuma saya yang aktif ya. Jika ingin terperinci lagi, bisa mengetikkan book. Ini sudah muncul. Juga bisa melihat dengan mengetikkan bu dan di sini cuma sudah terperinci ya, cuma saya yang aktif. Nah, selanjutnya, jika ingin mengubah informasi user, bisa mengetikkan chfn. Nah, di sini kalian harus mengisi password kalian. Nah, di sini memang tidak terlihat ya. Nah, di sini bisa mengetikkan room number, misal 3.14.6. Nah, mengisi pun juga bisa sembarang. Room phone sudah. Jika ingin melihat informasi pager,
bisa mengartikan finger. Finger. Sudah muncul informasi fingernya. Selanjutnya, jika ingin menggunakan manual, bisa mengetikkan main ls. Nah, di sini sudah muncul tampilannya, user comment, ada name, synopsis, dan description. Jika ingin keluar, tekan huruf untuk keluar. Nah, selanjutnya kita ketik main. Di sini untuk melihat pager. Nah, pager di sini saya kurang tahu. Nah, selanjutnya kita klik lagi ketik ini. Nah, selanjutnya untuk melihat banyak file atau file yang banyak itu bisa menggunakan main key file. Nah, di sini muncul banyak file, banyak sekali banyak. Lalu untuk mengetahui password atau kita bisa mengetikkan main 5 passwd. Nah, di sini muncul name dan description, password, file format, and conversion. Nah, jika sudah, kita bisa mengetik key untuk keluar. Selanjutnya, jika ingin menghapus sampah-sampah yang banyak ini, kita bisa mengetikkan clear. Nah, sudah terhapus semuanya. Selanjutnya, jika ingin mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari, yaitu bisa mengetikkan propose. Misal date, tanggal. Nah, di sini muncul banyak sekali kata kunci yang akhiran date, update, apa gitu, bisa mengartikan itu tadi. Juga bisa mengartikan misal propose mail. Maaf. Tidak pakai propose. Nah, di sini juga muncul banyak sekali kata kunci yang berakhiran atau ada mailnya. Kita klik lagi. Selanjutnya, jika ingin mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari, misal what is date. Nah, di sini ada satu date. It is date print or set in system date and time. Nah, selanjutnya, jika ingin memanipulasi berkas atau file dan direktori, jika ingin menampilkan current working directory, bisa mengetikkan ls. Nah, di sini terdapat file-file yang ada di directory. Jika ingin melihat semua file atau file-file yang lengkap di directory, bisa mengetikkan ls in l. Nah, di sini
sudah muncul file-file yang ada di directory, file lengkapnya. Jika ingin menampilkan semua file atau directory yang tersembunyi, bisa mengetikkan ls in. Ya. Di sini muncul file-file yang tersembunyi, yang putih ini ya. Selanjutnya, jika ingin mengetikkan atau menampilkan semua file atau directory tanpa proses sorting, kita bisa mengetikkan ls in. Nah, di sini sudah muncul ya. Selanjutnya, jika ingin menampilkan isi suatu directory, bisa mengetikkan ls user dsr. Nah, di sini sudah muncul isi suatu directory-nya, dan jika ingin menampilkan isi directory yang sudah di root, bisa mengetikkan ls. Nah, di sini sudah muncul directory yang sudah di root, yang warnanya beda-beda. Kita klik lagi. Selanjutnya, untuk menampilkan semua file atau directory, bisa mengetikkan ls main. Ya. Nah, di sini muncul semua file atau directory-nya. Selanjutnya, jika ingin menampilkan file atau directory secara lengkap yang terdiri dari nama file, ukuran, tanggal modifikasi, pemilik, grup dan mode atau atributnya, bisa mengetikkan ls min l. Di sini sudah muncul semuanya. Di sini sudah muncul filenya atau directory secara lengkap. Selanjutnya, jika ingin menampilkan semua file dari isi directory, bisa mengetikkan ls min r user. Nah, sini sudah muncul, banyak sekali. Banyak sekali ya. Jika sudah, bisa kita clear untuk menghapus sampah-sampahnya. Nah, selanjutnya, jika ingin melihat tipe file, kita bisa mengetikkan file /bin /ls. Nah, sudah muncul kedua filenya, yaitu bla 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 bla. Nah, sekarang untuk menyalin file, bisa kita buat file mdir. Nah, sudah terbuat filenya dari uncom. Terus jika ingin mengcopy filenya atau menyalin filenya, bisa mengetikkan cp /c group. Nah, sudah tersalin. Lalu, jika ingin
melihat isi file, kita bisa mengetikkan cat. Jadi filenya masih kosong, bisa dilihat file cat, misal cat com. Nah, com is a directory. Sebelum ada isi filenya. Lalu jika ingin menampilkan file satu persatu di layar penuh, bisa mengetikkan more, misal amikom. Nah, amikom directory belum ada filenya, jadi belum bisa menampilkan file satu persatu. Selanjutnya untuk mengubah nama file. Untuk mengubah nama file bisa mengetikkan mp amikom filenya yang tadi dengan misal diganti dengan proc.txt. Nah, sini sudah terganti sudah berubah nama filenya dengan amikom diubah menjadi proc.txt. Bisa dilihat dengan mengetikkan ls. Nah, sini sudah terganti dengan proc.txt. Selanjutnya, jika ingin menghapus file dengan cara mengetikkan rm r di sini karena file belum terisi atau file kosong. Jika file terisi atau file ada isinya, bisa mengetikkan min r ya. Nah, di sini sudah terhapus, bisa dilihat mengetik ls. Nah, sini sudah tidak ada, sudah terhapus ya. Selanjutnya, jika ingin mencari kata atau kalimat dalam file, kita bisa mengetikkan git misal slash /pj slash pas. Nah, di sini sudah muncul katanya, bisa mirip. Nah, ini cara untuk menampilkan atau mencari kata dalam file. Bisa juga dengan untuk mencari angka atau huruf, misal angka ini melakukan 0 misal. Nah, ini slash nah, di sini sudah muncul ya. Bisa ini titik 2 terus 0 terus titik 2. Bisa juga kalau begini. Nah, dua lagi terus slash /ptc slash pas. Nah, di sini sudah muncul katanya tahu angka-angkanya. Nah, sekarang kita clear untuk menghapus. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengerjakan latihan, yaitu latihan di sini. Nah, misal ubahlah informasi nomor 1, ubahlah informasi pinggir pada komputer Anda. Nah, misalnya kita bisa mengetikkan
passwordnya. Sini kita bisa mengetikkan room number bebas ya. Nah, untuk workphone bisa kita ketikkan untuk handphone kita. Nah, sudah kita bisa mengusahakan yang kedua, yaitu lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Kita bisa mengetikkan nah, di sini terlihat saya yang sedang aktif dan tidak ada user lagi yang aktif selain saya. Bisa juga dengan sini sudah terlihat. Lalu selanjutnya kita bisa mengerjakan nomor 2, yaitu perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh. Untuk melihat kalender 1 tahun penuh, kita bisa mengetikkan kalender. Nah, sini bisa terlihat untuk kalender 1 tahun penuhnya di tahun 2022. Lalu selanjutnya nomor 4, yaitu bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call. Nah, untuk melihat manual dari perintah call bisa mengetikkan dari call. Nah, di sini sudah terlihat perintahnya ya, command manual. Langsung saja kita klik untuk hapus. Untuk keluar maksudnya. Selanjutnya nomor 5, bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci short. Nah, kita bisa mengetikkan man ls. Nah, di sini sudah muncul. Ini sudah singkat-singkat ya. Soal sudah kita bisa klik untuk klik. Selanjutnya, bagaimana tampilan untuk perintah ls min a, min l, dan ls min al. Nah, selanjutnya kita bisa mengetikkan langsung ls min a, min l. Nah, di sini sudah muncul data-datanya. Juga untuk ls min al. Nah, di sini sama saja karena perintah ini sama untuk menampilkan data yang sama walaupun perintahnya berbeda. Min a, min l, dan di sini min al. Tapi fungsinya sama saja untuk menampilkan data. Lalu selanjutnya tampilkan semua file termasuk hidden file pada direktori etc. Nah, untuk hidden file kita bisa mengetikkan ls
min maaf ls min l nah, di sini kita bisa melihat file hidden-nya, bisa yang warnanya berbeda, misal besok. Nah, ini coba. Nah, ini hidden. Jadi filenya sudah terlihat. Selanjutnya kita bisa clear terlebih dahulu. Untuk latihan selanjutnya, tampilkan semua file secara lengkap pada direktori etc atau etc. Nah, untuk menampilkannya bisa kita ketik ls min a. Maaf ya. Ini tadi yang hidden file berarti ini nomor 7. Nah, ini hidden file, dan untuk file lengkapnya ls min l. Nah, ini file lengkapnya. Maaf. Untuk selanjutnya, buatlah direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian kopikan file etc grup ke file tes1, tes2, dan tes3 pada direktori ini. Untuk ini kita bisa membuat file dulu dengan mengetikkan n-r ya. Nah, sudah terbuat ya. Lalu kita sedia di sini. Nah, ini. Lalu untuk mengkopinya kita bisa mengetikkan cp /etc. Lalu tes 1. Nah, kita sudah mengkopinya ke tes1. Bisa dilihat di sini. Nah, tes1. Untuk tes2, tes3-nya kita bisa mengetikkan bersama. Sudah, tes3-nya sama. Nah, sudah. Jika sudah, bisa dilihat di sini. Nah, sudah kan? Sudah bisa dilihat di sini. Sudah, lalu tampilkan file tes1 per 1 ke layar kanan. Tampilkan tes1 per 1 ke layar kanan. Kita bisa melakukan
Kita bisa mengetikkan more. Nah, di sini muncul banyak sekali. Di sini ada error. Nah, selanjutnya nomor 11 pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Kita bisa mengetikkan entry track from slash test 1 track from slash test. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah pindah ya. Jadi kita lihat di sini di ls track. Nah, tinggal tes 3. Kita lihat ls di sini. Nah, ada tes 1 dan tes 2. Selanjutnya untuk menghapus file tes 1 dan tes 2. Ini tes 2 dengan konfirmasi. Ini adalah tes 2 dengan konfirmasi. Bisa kita ketik rm untuk remove dan ini di sini untuk konfirmasi tes 1 tes 2. Enter. Nah, remove rm remove table file. Apakah Anda ingin menghapus tes 1? Kita ketik untuk ya dan bisa ketik n untuk tidak. Sini kita akan menghapus dan y. Nah, sudah terhapus. Bisa kita lihat di ls. Nah, sudah tidak ada. Berarti sudah terhapus. Nah, sekarang bisa kita clear terlebih dahulu. Nah, kurang lebihnya seperti itu perintah dasar sistem operasi Linux. Dari saya Alif Banaliti banyak salah. Mohon maaf, banyak kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.